Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din wa dinil haq. Liwadhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi waliyan. Wa kafa billahi nasir. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baracak rekhatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Urjing enjing masih dengan saya Faisal Ali di acara Cahaya Kolbu, untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan, sebagaimana biasa untuk hari Senin sampai Rabu ya Kang, masih kita akan melanjutkan kajian tematik kita berkenaan dengan fikul mar'ah atau ahkamun nisa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan juga Imamul Muhaddisin yang lainnya, sebagaimana disampaikan oleh Ummu Habibah radhiyallahu an, yang menceritakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahilu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir tuhiddu ala mayyitin fawqa salasin ila ala jaujin arba'ata ashurin asran wa asran. Ummu Habibah radhiyallahu an menceritakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, la yahillu, tidak halal, limra'atin, bagi seorang perempuan, tu'minu billah wal yaumil akhir, yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, tuhiddu ala mayyitin fawqa salasin, untuk berkabung terhadap seseorang yang meninggal dunia lebih dari 3 hari, ila ala zauzin arba'ata ashuri awa asron, ya, kecuali terhadap suaminya selama 4 bulan 10 hari. Baracak merahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis Nabi SAW tadi masih ada berkaitan dengan tentang jenazah juga ya kan. Kalau di kemarin kita membahas ya tentang ketentuan fikul mar'ah terkait dengan fikih jenazahnya, baik berkenaan dengan kepengurusannya. Ini sangat terkait di hadis ini, terkait dengan masih juga ada kaitan dengan fikih jenazah, tetapi perihal bagi perempuan yang ditinggalkan oleh jenazah, begitu si mayit. Intinya adalah hadis ini menceritakan atau perihal berkabung bagi perempuan, itulah sederhana namanya. Di hadis Nabi ini, ya, di hadis ini Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan. Kalau dikatakan tidak halal berarti haram, bukan jadi makruh. La yahillu, tidak halal, berarti dipandang haram, begitu kan. Limra'atin, bagi seorang perempuan, tu'minu billah, yang ia itu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kenapa disebutkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir? Karena 2 hal inilah yang sering diingkari kan. Sering tertijalikeh ya dalam persoalan tu'minu billah dan tu'minul yaumil akhir. Dalam hal apa? La yahilu tuhidu ala mayyitin fawqa salasin, ya, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung terhadap seseorang yang meninggal dunia itu fawqa salasin, lebih dari 3 hari. Jadi berdasarkan keterangan ini, seorang perempuan yang ditinggal mati, misalnya oleh suaminya atau oleh anaknya atau oleh siapapun yang dicintainya, maka ada ketentuan berkabung ya. Berkabung itu kan berduka cita. Selama berduka cita, seseorang perempuan dipandang boleh berduka cita itu selama 3 hari kalau bukan dari suaminya. Tetapi kalau ditinggalkan oleh suaminya, maka dia berkabung itu selama 4 bulan 10 hari, seperti halnya lamanya dia idah. Maka selama dia ihdad, maka di situ ada ketentuan tarkuz zina, yaitu meninggalkan untuk berhias. Maka disebut al-ihdad di sini tidak hanya sekedar berkabung, maka seorang perempuan yang ditinggalkan mati katakanlah oleh suaminya atau katakannya oleh anaknya atau oleh orang tuanya, maka di situ ada ketentuan untuk al-ihdad. Ihdad itu boleh berduka cita, tetapi ada batasan waktu. Kalau dia ditinggalkan oleh, misalnya di luar suaminya, ditinggalkan oleh anaknya, misal oleh orang tuanya, maka dia bisa ihdad
berkabungnya itu selama 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Berduka citanya gitu kan. Nah, selama berduka cita tidak diperkenankan untuk memakai atau berhias diri ya. Selama itu. Kecuali ini bagi mereka yang ditinggalkan suaminya, ditinggalkan mati oleh suaminya, maka para ulama berdasarkan hadis ini berkabung selama 4 bulan 10 hari selama seperti halnya memang selama masa idahnya itu memang tidak boleh diperbolehkan berkabung ya, dan selama itulah tidak boleh berhias begitu. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan fihi dalilun ala wujubil ahdad alal mu'taddah min wafati zawziha wa huwa mujmaun alaih gitulah. Kalau redaksi asli yang kita kutip di dalam Umdatul Qari ya, ini menjadi dalil tentang wajibnya ihdad. Ihdad itu meninggalkan untuk tidak berhias selama berduka cita ditinggal oleh A-nya kan gitu, oleh suaminya. Dan kalau bagi laki-laki emang nggak ada ihdad, nggak ada batasan seperti itu. Maka dikata Nabi la yahilu limra'atin, tidak halal bagi mereka perempuan yang beriman kepada Allah berkabung lebih dari 3 hari. Ya, kalau dia bukan suaminya tidak boleh kan. Selama 3 hari berduka cita, diberikan waktunya selama apa? Kalau di luar suaminya selama 3 hari, jangan lebih dari 3 hari begitu kan. Kalau ditinggalkan oleh suaminya wajib itu mah ya, selama berkabungnya itu tidak memakai, boleh lebih dari 40 hari tetapi tidak memakai, tidak berhias. Nah, itulah yang disebut dengan ihdad di sini terkait dengan perempuan yang tinggalkan suaminya. Selama idahnya dia juga tidak diperkenankan. Boleh untuk berduka cita lebih dari 40 hari bagi perempuan tapi dibatasi sampai selama idah. Kalau untuk di luar suaminya, tinggalkan di luar suaminya misalnya, itu tidak boleh dari 3 hari dia berduka cita. Dan itu pun tetap sekali lagi tarkuz zina, meninggalkan untuk tidak berhias kan gitu. Nah, itu istilahnya adalah yang digunakan ihdad ketika mereka ditinggalkan oleh suami. Tetapi kalau yang bukan oleh suami, ada istilah lain yang digunakan oleh para ulama, atasallub. Kalau atasallub itu ya berduka cita ditinggalkan boleh oleh suaminya atau oleh orang lain, atau katakan orang tuanya atau anaknya atau seseorang yang kita cintai. Itu ketentuan yang berlaku bagi perempuan. Maka berhati-hati dengan berduka cita itu. Selama berduka cita tarkuz zina, meninggalkan berhias diri gitu kan. Sehingga di dalam ayat pun disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallazina yutawaffawna minkum wa yadruna ajwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asran. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, ya, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya selama 4 bulan 10 hari. Ini juga menjadi batas idah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, dan selama itu tidak boleh untuk berhias gitu. Dan selama itu pula tidak boleh menerima pinangan. Iya betul. Ya, tidak boleh menerima pinangan kecuali ada dengan menggunakan kata-kata sinir. Ya, tetapi itu pun harus hati-hati ya, bagi kaum laki-laki misalnya terlihat ada seseorang yang ditinggalkan, tidak boleh selama itu meminang selama idahnya. Dan selama dia berkabung berduka cita boleh lebih dari itu, tetapi sekali lagi buat suaminya ya, tidak boleh memakai atau tidak boleh berhias. Ya, boleh berkabung sampai selama itu, tetapi tidak boleh berhias. Saya nama tanah naon, misalnya 3 hari berkabung atau berduka cita, itu hal yang manusiawi tentu saja ya Kang. Tetapi selama itu tidak diperkenankan untuk berhias. Kalau bagi mereka yang sudah ditinggalkan suaminya, tidak boleh berhias sampai selama masa idah, gitu kan. Inilah hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi mereka kaum perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Sehingga ini sejalan dengan ayat tadi surat Al-Baqarah 234 pilih sang gini hiji 234 ya. Wallazina yutawaffawna minkum wa yadruna ajwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa asran. Nah, sehingga mulai dari ini disebutkan fa idza balagna ajalahunna, kan begitu. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, fala junaha alaikum
maka tidak dosa bagi para walinya atau katakanlah orang tuanya, bima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka. Nah, maksudnya untuk berhias, menerima pinangan dan begitu. Bagi mereka-mereka yang setelah selesai masa idahnya, ya. Tetapi selama masa idahnya, satu, ya jelas tadi tidak boleh ihdad. Artinya meninggalkan untuk berhias, tidak menerima pinangan, ya. Jadi kalau mau berduka cita ya mangga. Bagi kaum perempuan yang tinggalkan suaminya ada sampai 40 hari entong lebih itunya. Tapi kalau berduka citanya bagi mereka ditinggalkan oleh di luar suaminya, itu dikasih waktu 3 hari saja gitu. Jadi dihitung dari mana 3 harinya? Dari mulai kematiannya itu, ngitung pete apa yuna di hari itu baru berhitung. Di situ boleh, jangan berlebihan begitu. Karena apa? Karena dikhawatirkan ini satu sikap untuk tidak menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Berduka cita silakan saja, memang manusiawi, tapi jangan berlebihan gitu. Dan inilah harus diperhatikan. Di samping juga kemarin ya, terutama bagi kaum perempuan, tidak boleh niyaha, tidak boleh halikoh, tidak boleh solikoh, tidak boleh khomisah, tidak boleh nasiroh, menyerai-nyerai rambut, tidak boleh mencakar-cakar pipi dan sanes macan gitu kan, sanes maung gitu kan, tidak boleh merobek-robek pakaian dan sebagainya, termasuk di dalamnya hal ini. Kenapa ini sangat diperhatikan bagi kaum perempuan? Karena ini sering terjadi di mereka. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Bahkan saya ingatkan kembali bahwa bagi mereka-mereka yang melakukannya itu kan kata Nabi kayak naiku syaiton, ringkikan setan. Padahal nggak apa ringkikan setan ini ngomong eta sih kan, anu niyaha. Nah itu adalah hal-hal yang terkait dengan sekali lagi ada kaitan dengan fikih jenazahnya. Ketika mereka kaum perempuan ditinggalkan, boleh berduka cita, boleh. Bagi mereka ya yang ditinggalkan yang bukan oleh suaminya, itu dibatasi berduka citanya, dikasih waktu selama 3 hari berkabung teh gitu kan. Kalau ditinggalkan oleh suaminya itu boleh ya, sampai 40 hari selama masa idah. Tetapi dengan catatan tidak boleh berhias. Dulu Kang, ini juga di zaman Nabi SAW, dan mungkin ini menjadi tradisi jahiliyah pada saat itu. Jadi ketika ditinggalkan oleh seseorang yang dicintai, mereka berdiam diri sambil melemparkan batu, cek urang mah membuang kesialan, membuang hal-hal yang memang menurut dia mah itu sesuatu hal yang menjadi sial masa depan dan sebagainya. Nah ini dipangkas oleh syariat, jangan sampai itu terjadi ulang ya. Karena perlu kita ingat bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sangat berbeda dengan umat atau umat sebelumnya gitu, atau agama lain katakan, dan itu tidak boleh untuk diikuti oleh kita, termasuk saya lupa tuh ya, tidak dimasukkan kebiasaan mereka jahiliyah ketika tinggal wafat oleh suaminya. Tadi itu dia berdiam diri, berduka citanya sampai habis-habisan ya. Kemudian juga dia mengencarkan unta, itu kan mengencarkan melepaskan. Ada juga sebagian yang seperti itu dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ya gitu. Nah, hal ini sekali lagi perlu diwaspadai oleh kaum perempuan samping yang tadi itu ya. Maka perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah dan juga pada hari akhir, maka taatilah hal seperti ini ya. Jangan ada kan wajar atau apa namanya kan dikantunkan dan sebagainya. Betul, tidak ada yang salah ya. Tetapi ingat, dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh syariat, dengan tidak menggunakan perhiasan. Bilih mancing anu hoyongan. Dacan masana kan gitu kan. Nah, itu yang dimaksud juga, jangan memperlihatkan sehingga dia seolah-olah berlarut-larut dalam kesedihan. Itu juga tidak diperkenankan ya. Orang sedih wajar, manusiawi ya Kang, ditinggalkan oleh yang kita cintai. Tetapi ketika di situ ada berlebih-lebihan, maka inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi, terjerumus kepada kemarin itu nih ya, solikoh, halikoh, nasiroh kan gitu ya, khomisah. Nah ini yang dikhawatirkan, sehingga cepat-cepat saja Nabi membatasi ya dengan ketentuan syariatnya tadi. Jadi kalau berduka cita atas kematian suaminya boleh lebih dari 3 hari ya. Tetapi bagi apabila ditinggalkan oleh bukan suaminya, itu cukup 3 hari saja. Tong berlarut-larut dalam
kesedihannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah turhun Ustaz dan Barai Cakra, kita mulai kembali. Silakan untuk yang mau bergabung bersama kami di Cahaya Kolbu bersama Al Ustaz Yusuf Faisal Ali bisa langsung pergunakan nomor radio Cakra di 081 1234 0905. Dan untuk hari Senin sampai dengan Rabunya kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan fikul mar'ah tentang ihdad itu sendiri Ustaz ya. Ya, tidak halalnya bagi wanita berkabung lebih dari 3 hari kecuali terhadap suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Iya Ustaz. Jadi kalau kita perhatikan kembali pula Barai Cakra tentang hal tersebut, tentang ihdad ya Ustaz ya. Ini kalau misalkan dari pihak perempuan ya Ustaz yang meninggal itu bukan suaminya. Contohnya misalkan salah seorang anggota keluarganya misalkan ya. Lantas dalam masa-masa tersebut itu sebetulnya kalaupun suaminya ataupun ya walaupun kalaupun suaminya mengajak untuk berjima, nah, itu diperkenankan sebetulnya ya dalam Islam itu sendiri. Silakan. Jadi tidak ada halangan. Ya. Hanya yang jelas ya keberdukacitaan itu dibatasi waktunya. Kalau bukan kepada suaminya, cukup 3 hari begitu. Kesedihannya jangan sampai berlarut-larut. Nah, setelah itu ya tidak boleh bagi kaum perempuan. Kalau bukan suaminya, kalau suaminya boleh sampai selama masa idahnya dia berduka cita, tapi dengan catatan tadi ya tidak memakai tidak berhias diri ya, karena di situ khawatir ada ya yang mengikuti dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau ditinggalkan oleh bukan suaminya, kemudian misalnya ditinggalkan bapaknya katakan oleh kerabatnya, nah apakah boleh melakukan itu? Ya silakan. Dengan suaminya mah enggak jadi soal. Hanya berduka citanya, tapi gitu ya, yang harus dibatasi. Datang ngamang malerkeun. Teman-teman mejo itu. Bang malerkeun. Ini teringat juga Ustaz. Teringat juga ini pada di waktu kajian Tarling Ustaz. Betul kan. Waktu itu membahas ini Ustaz. Ya memang hubungannya dari hubungannya di pembahasan lain sih sebetulnya Ustaz, tentang kejadian antara Abu Talhah dan Ummu Sulaim itu yang anaknya meninggal Ustaz. Lantas di malam ya meninggalnya anaknya itu orang tua tersebut itu melakukan ini jima Ustaz. Melakukan jima ya kan, kalau kita menilainya secara logika dan perasaan mungkin seperti gimana gitu ya. Namun ternyata hal tersebut itu ya diperbolehkan dalam Islam itu sendiri ya, gitu kan. Diperbolehkan tentu saja. Jadi tidak ada halangan dalam hal itu ya. Tidak ada, karena tidak ada pembatasan ya tentang dalil selama ihdad itu. Yang dilarang itu bukan yang dilarang itu adalah tarkus zinahnya saja, tidak berhiasnya saja. Yang dilarang itu berhiasnya saja. Tetapi untuk selebihnya dari yang itu bagi dengan suaminya ya mah enggak jadi soal ya. Bilih nu bade ya tidak ada halangan. Seperti hanya sering terjadi ya pertanyaan-pertanyaan, boleh enggak orang bersetubuh ketika malam takbir? Enggak ada masalah dengan malam takbir. Ya, enggak ada pelarangan di situ. Dan tahajud juga masih berlaku sebetulnya. Masih berlaku sebetulnya. Dasarnya malam takbir jadi tahajud. Emang aya rusuh di dinya gitu. Jadi hal-hal seperti itu jangan juga sampai masuk ya. Mitos-mitos ya. Mitos-mitos atau katakanlah khurafat atau ketakhayulan ya. Selama dalil tidak memberikan penjelasan tentang larangan atau perintah ya. Misalnya larangan tentang hal itu silakan saja. Selama tidak memerintah jangan dilakukan. Kan kita harus jelas ya. Saya ingatkan ya, misalnya begini kan, sering kita sampaikan, kalau dalam urusan ibadah tunggu ada enggak perintah. Selama tidak ada perintah, maka diam. Jangan dilakukan. Lebih baik tidak dilakukan. Cari aman. Karena ini menyangkut ibadah. Dalam urusan muamalah, ya keseharian lah katakan, kehidupan duniawi, yang kita perhatikan ada tidak dalil yang melarang. Selama tidak ada dalil yang melarang, itu hukumnya boleh. Kecuali ada yang larang. Gitu. Selama ini juga sama. Ketika malam takbir itu tidak ada dalil yang melarang. Ini kan urusannya bukan malam takbirnya sebetulnya kan. Ya jimanya. Selama tidak ada yang melarang, tidak ada larangan di situ. Boleh melakukan. Dan jangan kita membuat sesuatu hukum yang baru yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Maka disindir ku Allah dan Quran, la tuqaddimu baina yadillah wa rasul. Janganlah kamu mendahului Allah dan
Rasul. Maksudnya apa? Di dalam menetapkan hukum. Kalau Rasul tidak melakukan, ya diam saja. Kalau Rasul tidak dalam urusan ibadah ya, tidak memerintahkan, kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan. Ya. Kalau urusan muamalah sebaliknya, cari ada nggak yang melarang. Selama tidak ada yang melarang, boleh. Prinsipnya itu yang kita pahami terkait juga masalah ini. Itu karena jimanya ini berkaitan dengan duniawinya, ya. Jadi ibadah teh. Jadi pamir tempatnya. Maka karena tidak ada halangan, tidak ada pelarangan dari Nabi SAW dalam urusan itu, maka terjadi persoalan. Kecuali ada dalil tegas misalnya Nabi melarang hal tertentu dalam urusan muamalah, jelas berarti kita harus meninggalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Oke, sekali lagi Barai Cakra untuk yang mau bergabung, ya kami tunggu kebersamaannya di nomor 081123340905. Ya, dan kita pun juga ini sudah ada pertanyaan Ustaz ya. Kita sambil ke pertanyaan pula Barai Cakra, silakan untuk yang mau bergabung, dan terima kasih ini yang sudah bergabung. Datangnya dari WhatsApp dulu Ustaz. Ada yang bertanya berkenaan dengan ini Ustaz, menyambung tadi Ustaz. Oke. Oh, tentang kejadian itu Ustaz yang Sulaim sama Abu Tolha Ustaz. Putranya meninggal ya. Kalau dikatakan pagi harinya lah ya Ustaz ya. Lantas malam harinya orang tuanya itu hubungan badan gitu Ustaz. Itu kumaha lamun misalkan terjadi dan ya mungkin ada perasaan ini Ustaz. Mungkin ada perasaan asapiraku gitu Ustaz, tapi memang itu berdasarkan hadis ya Ustaz ya. Kalau ngomongin perasaannya, kalau dalam pandangan akal kita ya memang asamanya sih itu. Dalam kondisinya sedang berduka gitu kan. Tapi justru itu Ummu Sulaim yang mengajak Ustaz. Ya, justru ya itu kembali. Jadi kita tidak berbicara perasaan. Kalau dalam ranah perasaan ya asamanya tuh siga anu ngiring bingah di kanton gente kan gitu ya. Kalau dalam konteks hukum, hukumnya sila. Dalam konteks hukum Islam itu tidak ada persoalan di situ. Tetapi karena kita di situ bermain perasaan, gitu. Aduh, asal teng-tengan, terus mereka dikantonkan ke putrana, terasa hasil. Sebetulnya tidak ada larangan dari sisi hukum ya. Tetapi mungkin dari sisi keumuman, kebiasaan, perasaan, ya memang ya umum lah hal seperti itu teh. Tetapi jangan membenturkan perasaan dengan hukum. Kalau hukum membolehkan ya mangga. Kalaupun cek perasaan itu tidak kurang tepat, kurang serak. Jangan juga jadi melarang. Jangan juga melarang karena kita tidak cocok dengan sesuatu hal. Padahal agama membolehkan, maka kita ikut-ikutan di situ jadi melarang. Jangan. Ya mungkin menurut perasaan mah ya emang kayaknya kurang apa ya. Tetapi secara hukum dibolehkan. Kita ngomongnya hukumnya ya. Secara hukum dibolehkan. Sekalipun dalam pandangan manusia itu asa kurang serak begitulah kan sederhana nama. Tapi secara hukum boleh. Ya. Tetapi untuk hari ini kayaknya jarang sih kan. Ya, jarangnya artinya dapetan duka teka emutan dari ada seperti apalah gitu. Ya secara hukum kita obrolin aja. Secara hukum ya boleh, tapi kalau menurut perasaan, kebiasaan tidak umum, jangan juga akhirnya dimelarang dengan sebab itu. Ketidaksenangan kita terhadap sesuatu hal, ketidakcocokan berdasarkan perasaan, jangan juga menutup apa yang hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Nah, gitu kan. Karena kan banyak hal-hal yang akhirnya hukum ditetapkan bukan atas dasar keterangan, tetapi atas dasar perasaannya. Contoh kan, ini yang sering umum, yang sering kita lakukan misalnya, orang gak ada air, ya karena kebiasaan kita wudhu pas nganggo tayamum itu satu puguh, ya kan seperti itu. Sampai melarang sih tidak, tapi aduh nya asakarya sate abdol lah kan gitu. Padahal dengan tayamum itu sudah menunjukkan perintahnya yang kita lakukan. Dengan keabdolannya tentu saja. Kalau memang tidak ada air kan. Atau misalnya bagi mereka orang yang sakit yang tidak mungkin untuk kena air. Karena perasaannya sate paruguh lamun teu wudu teh. Ya. Padahal Allah teh tos nangtoskeun mangga nu teh sakiat ku cai mah tayamum misal. Kemudian kita karena perasaan bermain itu aduh perasaan teh afdol ya lamun ku tayamum teh harek wudu we da cai aya naon deui atau teu lamang sakieu mah wajar kan gitulah.
Nah, hal-hal ini juga saya perhatikan. Jangan sampai sekali lagi perasaan kita terhadap sesuatu hal melebihi hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Begitu. Misalnya udah tersap mudik, bid'ah kena mudik misalnya nggak bisa lah urusan gitu. Oke, karena kita mau nggak senang ya. Akhirnya yang hal tidak senang tidak boleh kan? Enggak. Tetap yang fokus adalah ada nggak dalil di situ aja. Jadi sekali lagi di situ ngomongnya perasaannya. Kalau urusan secara akalnya ya mungkin itu agak kurang serak ya. Tetapi kalau kita ngomongin hukumnya ya boleh, silakan, nggak ada halangan di situ. Bagi mereka yang keemotan untuk melakukan itu ketika berduka cita gitu. Betul. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz, ini menarik, bahkan dalam riwayat Muslim tersebut ya Ustaz. Itu ketika Abu Talha mengunjungi mendatangi Rasulullah SAW, justru malah didoakan oleh Rasulullah Ustaz. Semoga Allah memberkahi kalian berdua pada malam kalian itu. Iya. Dan ternyata Ummu Sulaim itu mengandung lagi Ustaz. Mengandung lagi setelah itu Ustaz. Seperti nama nyungkeun enggal gentos. Iya. Tambahan ku Allah ya. Jadi ya sekali lagi ya, ranah perasaan, dalil itu, hukum itu lebih didahulukan daripada perasaan kita. Banyak menurut perasaan kita tidak cocok, tetapi hukum menyatakan lain. Seperti sholat subuh itu kan, padahal mah kerjanya. Nah, hantu dah 8 rakaat atau buat dua hari dohur kermejah-mejana males, koream panas, di pasien opat, di kobliah naga aya nu opat. Badiahna doa, aduh pan gitu ya. Nah ini kan kalau ngomongin perasaan, jadi sekali lagi ini juga harus sampaikan, perasaan jangan sampai mendahului hukum, ketetapan hukum. Hukum berdiri sendiri atas hukumnya, perasaan justru mengikuti hukumnya. Jangan kita menetapkan hukum, membenturkan karena itu sesuai dengan perasaan kita atau dengan logika kita. Janganlah ya, itu la tuqaddimu baina yadillah wa rasul. Janganlah mendahului Allah dan Rasul. Kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada pertanyaan kembali. Ustaz abdi salah sawios anu dikantunkeun ku caroge tapi tak acan terang hukumna sapertos ayeuna. Henteu kenging kieu terlanjur tidak tahu Ustaz, tapi henteu milampah nanaon mah berhias emang henteu. Tapi masalah komunikasi sareng anu sanes selain keluarga, dosakah Ustaz mugia kenging ampunan Allah? Iya, kalau komunikasi dalam secara umum silakan. Yang tidak boleh itu tadi menerima lamaran, pinangan kan begitu ya. Sebelum masa idah selesai. Nah, itu yang tidak diperkenankan kan gitu. Kecuali kalau ada, ini bagi kaum laki-lakinya, kalau menyatakan dengan sindir, ta'rid. Misalnya terus imam badewe ku abdi misalnya tidak secara tegas meminang, nggak jadi soal kalau untuk sindir. Itu bagi laki-lakinya. Tetapi di situ juga jangan direspon oleh kaum perempuannya. Cali kowe heula cing ka mana ieu. Kesuguhannya. Jadi itu kalau komunikasi secara umum itu ya jadi soal, tetapi dalam konteks tadi ya tidak boleh itu adalah ketika menerima pinangan. Itu kayak ngobrol biasa menyemangga kan itu dicara kalau ada keperluan ya. Misalnya. Tetapi untuk pinangan itu yang tidak diperkenankan, yang tidak diperbolehkan untuk menerima selama idahnya belum selesai. Kecuali kalau sudah selesai boleh. Itu mah bade nu sinir, nu sorry, nu ta'rif, nu tegas atau mangga atau langgung. Nu langsung. Langsung notok angen. Itu mah enggak ada masalah. Tetapi selama itu tidak bolehnya itu saja. Dan tarkus zina ya artinya meninggalkan untuk berhias bilih, dianggapna ngerasa bingah dikantorkan ku suami. Nah itu khawatirnya ya. Dan Islam lebih tahu tentang hal itu ya, dengan pandangan-pandangan masyarakat manusia lah katakan tentang hal itu yang sekarang mungkin menjadi menjadi pandangan juga bagi masyarakat awam sekarang. Lamun teh mah ya ada orang yang sedikit ada ginding sakedik ya, bergaya katakan tinggalkan tuh tinggal itu. Karena dikantorkan ku cara gede mana gitu. Nah, ini juga langsung dibatasi ya oleh Nabi SAW melalui ketentuan syar'inya, maka tidak diperkenankan. Kalau ngobrol yang lain misalnya di luar hal tadi silakan saja untuk kepentingan tertentu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi selama masa idah ya, alias selama masa idah 4 bulan 10 hari itu. 4 bulan 10 hari. Baik. Iya, dan untuk berikutnya terima kasih juga ini yang sudah bergabung. Bagaimanakah hak wali anak di luar nikah saat pernikahannya nanti Ustaz? Hak wali anak di luar nikah saat pernikahannya. Ini siapa yang menikah? Siapa yang nikahnya dengan siapanya? Yang dengan yang menghamilinya?
Nah itu pertama, dan pula anaknya pun ini laki atau perempuan gitu ya? Harus jelas dulu. Betul. Minta jelasnya begini supaya ada ketegasan di situ tentang siapa yang menjadi bapaknya. Nah, apakah yang menikahinya itu yang lain atau bapak biologisnya, tetapi dia belum halal, atau seperti apa? Ini karena untuk memberikan penegasan hukum ya di dalam hal ini. Mungkin di pertolasan ini sana sih Kang. Ya maksudnya dipertegas ulang lah yang tadi ya. Oke. Silakan untuk yang barusan bertanya ya, ini tentang hak wali anak di luar nikah, mungkin bisa diperjelas kembali. Anak-anak tersebut itu yang akan menikahnya ya Ustaz ya, laki-laki atau perempuannya, terus dinikahinya pun oleh si pasangan biologisnya gitu ya Ustaz, yang menghamilinya lah ya katakanlah, atau dengan orang lain mungkin ya Ustaz ya. Baik, dan oh ya ini sudah ada Ustaz, sudah ada. Anak tersebut itu perempuan Ustaz. Dan bolehkah pula yang menikahinya itu adalah yang menghamilinya Ustaz? Nah, jadi bapak biologis tidak halal ya. Memang di sini terjadi perbedaan pendapat yang terkait dengan siapa yang harus menikahkan menjadi wali terhadap mereka yang anak yang dikatakanlah di luar nikah. Apakah dengan bapak biologisnya sekalipun tidak menikahinya? Kalau dia misalnya dinikahi oleh bapak biologisnya lagi, ya tetap saja. Berarti misalnya begini, yang menghamil itu yang menikahinya, maka dia berhak untuk menikahi, untuk menjadi wali. Kalau bapak biologis saja, maksudnya begini, yang menghamili kemudian dia menikah dengan si ibunya, maka dia ketika anak perempuannya dia boleh untuk menikahkan. Bagaimana kalau dinikahinya bukan dengan bapak biologisnya, kan begitu yang menjadi persoalan. Nah ini terjadi dua pendapat. Ada yang menyebutkan bahwa bapak biologisnya itu tidak diperkenankan untuk menikahkan, karena yang mengurusnya itu bukan dia, yaitu bapak yang menikahi ibunya. Iya, karena bapak yang itu pun ada hadis yang menyebutkan, yang sebagian juga masih berbeda pendapat bahwa saya lupa lagi dalam kasus itu ya, terkait dengan waladul firos ya, anak di atas kasur. Maksudnya anak kandung seorang ibu yang dinikahi oleh bukan bapak biologisnya. Maka ini ada juga berpendapat bahwa itu dinikahi juga oleh bapak biologisnya. Karena bukan masalah yang menikahinya atau yang bapak yang menikahi atau tidaknya, yang menjadi bapak biologisnya. Tetapi hampir keumuman para ulama, mungkin ini saya juga masih dalam ranah pencarian, sekalipun memang sebagian berpendapat bahwa yang mau menjadi wali itu bapak yang menikahi ibunya, bukan yang menjadi bapak biologisnya. Nah, ini juga perlu kita kaji ulang ya, terkait dengan hadis-hadis terkait dengan itu, tentu saja. Karena tidak mungkin kita juga di satu sisi ketika, nah ini yang jadi masalah itu ketika mentafsir hadisnya gitu kan, ya, mensyarahnya itu. Jadi, tetapi kalau kita lihat secara umum ya, kalau dia sekali lagi yang menikahinya adalah bapak biologisnya, ya dihamili ya oleh seseorang, tapi dia menikah lagi, dinikahi itu, maka berhak untuk menjadi wali, ya, karena itu jelas ya. Sekalipun ada orang berpendapat tidak, karena itu di luar nikah. Itu yang pertama. Yang kedua, berpendapat kalau dia itu dinikahi oleh bukan bapak biologisnya yang menghamilinya, maka yang menikahi, yang jadi wali itu adalah bapaknya. Bapaknya yang menikahi ibunya maksudnya. Karena dia yang mengurus begitu. Alasan sederhananya. Tetapi ini semua tentu saja bagi saya pribadi perlu pengkajian ulang gitu kan. Perlu pengkajian ulang ya. Sekalipun memang banyak pendapat yang kedua diambil oleh sebagian, karena alasannya tadi yang mengurus siapa. Ya, kalau orang berpikir logika, yang membenihinya siapa? Ya, sekalipun tidak mengurus, tapi mana mau ujung-ujung ngurus saya tak ya nu. Tanam sekalipun dalam tanda petik tidak halal ya. Tetapi hal ini juga perlu dipertimbangkan ulang dalam ketetapan-ketetapannya. Apakah kita akan menggunakan ya setelah tadi pendapat yang kedua yang dinikahi itu bukan bapak yang menghamilinya, atau memang nanti kembali ke bapak biologis sekalipun dia tidak halal, tetapi dalam hubungan darah ya tetap dia biologis bapaknya, mau tidak mau, dan ketika akan menikah pun harus disampaikan ini bapak biologisnya. Kenapa dulu bagi mereka yang hamil tidak boleh dinikahkan, karena memang harus jelas dulu ini
Bibit siapa? Bibit siapa? Itu kan artinya memperhatikan biologis. Hubungan ya artinya anak biologis atau bukan. Secara hukum ya memang anak dari hasil perkawinan sekalipun dia bukan yang membenih menghamili. Tetapi juga kalau kasus beberapa hal, Rasulullah SAW begitu. Janganlah kamu menikahkan anak seorang perempuan yang di dalamnya sedang hamil. Artinya harus jelas dulu ini siapa yang menjadi bapak biologis. Maksudnya apa Rasul menyatakan itu? Apakah untuk jadi wali atau hanya sekedar tahu saja? Kalau hanya sekedar tahu, terus terang aja bapaan pasti nanti. Ya kan? Dan nggak mungkin dia hamil nggak ada yang menghamili. Tapi Rasul katakan jelas dulu bapaknya. Ini mungkin ada isyarat. Mungkin ya ini sederhananya tapi mohon maaf kalau ada kekurangan di sini. Ini masih dalam ranah pengkajian. Mungkin itu ada hal lain yang dimaksud oleh Rasul dalam hal nanti perwaliannya. Nah sementara itu, tetapi umumnya ya, berpendapat ya yang menikahinya yang menjadi wali sekalipun tidak menghamilinya, tidak membenihinya begitu. Karena yang lama mengurusnya kira-kira seperti itu. Orang sebagian berpendapat karena yang lama mengurusnya adalah orang tuanya. Gitu. Ada juga sebagian yang memberikan jalan alternatif. Tidak dengan bapak biologisnya, tidak juga dengan yang ini, tetapi wali hakim. Oh, dikabaturkan. Ya karena itu juga tidak dari secara umum tidak ada hak. Kalau secara umum ya. Oleh sebab itu maka ini juga bagus ya pertanyaannya sebagai ranah pengkajian ulang ke depan terkait dengan tadi wallahu a'lam bishawab. Baik, dan ya kurang lebih seperti itu. Saat kita jeda dulu sejenak sebelum dilanjutkan kembali juga Baraya Cakra tetap di Cahaya Kolbu masih bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali. 90,5 FM Radio Cakra. Ya, 90,5 FM Radio Cakra. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali Baraya Cakra masih di Cahaya Kolbu masih bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali, dan terima kasih Baraya Cakra yang masih bergabung ya, dan tentunya silakan bisa dipergunakan kembali nomor Radio Cakra di 0811240905. Dan pula Ustadz kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, boleh Ustadz? Iya. Ya, dan tentunya ini sudah ada yang bergabung. Iya, dari grup WhatsApp Cahaya Kolbu Ustadz ada yang bertanya tentang bagaimana kalau istri ditinggal suami, terus istrinya nikah lagi Ustadz, tapi istrinya itu masih ingat sama suami yang sebelumnya Ustadz. Tacan move on. Apakah dosa Ustadz atau tidak? Ya, terima kasih. Iya, barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari sisi manusiawi ya manusiawi sekali ya kan ya. Mungkin ada sesuatu hal yang diingat, tetapi gitu kan. Jangan sampai hanya membohongi orang lain gitu saja. Iya. Tetapi diusahakan dan diupayakan ya. Untuk tidak untuk berusaha move on lah katakan. Karena memang khawatir menjadi menyakiti ya siapa ya? Si suaminya gitu, yang suaminya yang baru lah katakan seperti itu. Diusahakan move on saja kan. Ya. Selama untuk tidak menyakiti si suaminya gitu. Nah, kalau ingat dalam manusia, ingat secara ingat pada dasarnya manusiawi ya Kang ya. Tetapi jangan diingat-ingat. Kalau emosi langkung mah tenan naon kan datang manusiawinya. Tetapi kalau diingat-ingat terus sehingga akhirnya menyakiti si suaminya yang barulah katakan. Nah itu yang tidak diperkenankan. Ya, bukan ingatnya, menyakitinya akhirnya kan. yang kemungkinan akan jadi dosanya itu. Itu ya, karena menyakitinya bukan kan ingatnya, menyakitinya gitu kan. Nah inilah yang harus juga memang hal-hal yang menyempil Bapak. Nah ini sifatnya kasuistik sih Kang ya. Sifatnya kasuistik lah, sehingga tidak bisa kita generalisir ya. Tentang sesuatu hal terutama dalam kaitan-kaitan muamalah itu. Ya. Tidak bisa kita mengeneralisir satu masalah, tapi juga harus kita detailkan kita dirunut gitu. Nah, sekali lagi kalau ingat ya manusiawi, tapi jangan diingat-ingat. Gitu. Kalau diingat-ingat ya akhirnya juga bilih dianggap dan nampi kenu suami yang berikutnya itu. Betul, ya. Wallahualam bishawab. Ya itulah kenapa Ustadz ya ini kalau berbicara kemungkinan lain ya Ustadz ya dalam pernikahan atau rumah tangga gitu ya Ustadz ya, ini terhadap pasangan sebelum terjadinya mohon maaf ini perpisahan mungkin ya Ustadz ya, itu diharapkan memang betul-betul dipastikan dulu lanjut atau berpisahnya gitu secara Islam ya Ustadz ya, secara Islam aturan-aturannya seperti itu. Ya karena ketika dia katakanlah bercerai, maka di situ sudah pertama jelas ya tidak ada hubungan hukum, tidak ada hubungan hak dan kewajiban, itu satu.
Dan itu mungkin menjadi isyarat ya, harus memberhentikan dengan masa lalunya gitu. Karena dia udah berhenti gitu kan. Karena itu perasaan gitu. Gak bisa bohong. Gak bisa bohong gitu. Nah ini tentu yang dikhawatirkan. Mungkin ingatnya manusiawi ya kan. Tetapi jangan sampai menyakiti rasa paham kepada cakrawan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kurang lebih seperti itu untuk yang bertanya. Dan ya, saat ini sudah ada yang bergabung kembali ya. Apakah sholat tahajud itu bisa 2 rakaat, Ustaz? Oke, iya. Kalau kita lihat hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha dan sering kita sampaikan, maka Rasulullah yajidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaah ya. Dan Rasulullah SAW tidak menambah dan tidak mengurang, tidak menambah pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan lainnya, hanya 11 rakaat begitu. Jadi Rasul memberikan batasan 11 rakaat ya. Yang pageuna memang ada yang 9, kemudian yang berapa? Yang 7. Tetapi itu adalah yang jarang sekali dilakukan oleh Rasul. Ya. Jadi kita mungkin dari mana menafsirkan 2 gitu, apakah sholatul lail masna 2 jadi 2 kan? Bukan, itu sebagai uraian. Itu kan juga pernah kita bahas ya di apa Zoom meeting, pengajian Zoom. Pengajian Zoom. Ya. Maka tidak diperkenankan karena Rasul menyatakan, Aisyah menyatakan makan Rasulullah SAW yajidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaah. Beliau itu tidak menambah pada bulan Ramadan dan pada bulan lain hanya 11 rakaat. Itulah rakaat yang dilakukan oleh Nabi 11 untuk sholat malam. Untuk sholat malam kan begitu. Baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Orang taraweh sareng tahajud teh sami jumlahnya 11. Saya tambahkan, kalau ada dalil yang menyebutkan 13 rakaat tahajud, itu bukan 3 rakaat murni. 13 itu gabungan, 2 kemungkinan. 1 dengan qobliyah subuh, tahajudnya 11 dan plus qobliyah subuhnya 2 rakaat, atau sholat iftitah 2 rakaat, iftitah sholat malam ya. Sebelum sholat malamnya 2 rakaat ya. 11 rakaatnya sholat tahajudnya 13 rakaat. Jadi 11 rakaat intinya mah begitu. Kalau ada yang menyebutkan 13, bukan 13, itu mah tambahan. Mungkin dengan qobliyah subuh digabung, atau dia melakukan iftitah sholat malam sebanyak 2 rakaat, sholat pembuka untuk sholat malam 2 rakaat. Itulah dari hadis Nabi SAW yang kita pahami ya terkait dengan tadi jumlah rakaatnya. Ya, tuh kita sholat malam dikenal ini dengan ibu-ibu pengajian mah sholat hopi patain. Sholat hopi patain ya, sholat rakaat ringan kan begitu di ibu-ibu pengajian. Nah itulah mungkin menjadi 11 dan Rasul menyebutkan 13 itu tadi. Bukan, saya lagi, bukan jumlah rakaat murni. Tetapi jumlah rakaat tambahan dengan qobliyah subuh dan berarti qobliyah subuh boleh digabung dengan tahajud kalau tahajudnya mepet ke subuhnakeun. Aya tahajud jam 1 mah tuh Kang. Bade saya mau totogen jeung qobliyah mah jong-jong bae kugah teh mun kasiangan ge maklum. Jadi permakluman deui urang teh. Tapi kalau tahajudnya dikerjakan salat subuhnya bablas, wah ini jangan masalah sampai juga. Jangan sampai terjadi juga Barecak ya. Baik. Ya, karena waktu pun juga sudah tidak mencukupi Ustaz untuk kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Barecak alhamdulillah jazakallahu khairan. Ya, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung dan insya Allah kita lanjutkan kembali esok hari di waktu dan kesempatan yang sama Cahaya Kalbu bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. Ya, dan insya Allah untuk nanti pada maghrib Ustaz ya, kajian insya Allah diadakan di mana Ustaz? Di Al-Kausar Sarjadi ya Ustaz ya. Dengan tentunya memperhatikan protokol kesehatan pula pada cekran untuk yang mau mengikuti. Baik, langsung saja saya mewakili bertugas Ardian undur pamit. Aku lukali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.